Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Alvin Failana dari kelas 9D nomor absen 32. Saya akan menjelaskan tentang tabot, tabwik, dan rebukasan. Sejarah tabot atau tabwik. Orang Minang pada umumnya menyebutkan kata tabwik berasal dari kata tabut dan orang Periaman khususnya melafazkan tabwik. Ini disebabkan pengaruh dialek Minang di mana konsonan akhir huruf T akan dilafalkan ika. Seperti takut menjadi takwik, larut menjadi larwik, dan sebagainya. Menurut beberapa sumber, tabwik adalah peti kayu yang dilapisi emas, kemudian dibawa arak-arakan pada hari peringatan Hasan dan Husain tanggal 10 Muharram. Upacara tabot atau tabwik. Beberapa hari sebelum prosesi upacara tabwik dimulai, terlebih dahulu masing-masing rumah tabwik mendirikan sebuah tempat yang dilingkari dengan bahan alami atau pimpang 4 persegi dan di dalamnya diberi tanda sebagai kiasan bercorak makam yang dinamakan deraga. Fungsi dari deraga adalah sebagai pusat dan tempat alat ritual, merupakan tempat pelaksanaan matam. Pengertian tabot tabwik. Upacara tabot atau tabwik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara umum secara turun-menurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, Husain. Berikut adalah urutan prosesi tabwik. 1. Mengambil tanah atau tanggal 1 Muharram. Aktivitas pengambilan tanah dilakukan pada petang hari tanggal 1 Muharram, dilakukan dengan suatu arak-arakan yang dimeriahkan dengan gendang tasa. Mengambil tanah dilakukan oleh dua kelompok tabwik, yaitu tabwik pasar dan tabwik subarang. Masing-masing kelompok mengambil tanah pada tempat atau sungai yang berbeda dan berlawanan arah. Pengambilan tanah dilakukan oleh seorang laki-laki berjubah putih yang melambangkan kejujuran. Menebang batang pisang atau tanggal 5 Muharram. Menebang batang pisang adalah cerminan dari ketajaman pedang yang dilakukan dalam perang menuntut belas atas kematian Husain oleh seorang pria dengan berpakaian silat. Batang pisang ditebang putus kali pancung. Peristiwa Ma'atam tanggal 7 Muharram. Prosesi Ma'atam dilakukan setelah sholat duhur oleh orang atau keluarga penghuni rumah tabwik. Secara beriringan mereka berjalan mengelilingi deraga sambil membawa peralatan ritual tabwik atau jari-jari sorban, pedang Husain, dan lain-lain. Sambil menangis meratap atap. Hal ini sebagai pertanda kesedihan yang dalam atas kematian Husain, sedangkan deraga adalah hakikat dari kuburan Husain. Ma'arak jari-jari atau tanggal 7 Muharram. Ma'arak panjang merupakan kegiatan membawa tiruan jari-jari tangan Husain yang tercincang untuk diinformasikan kepada khalayak ramai, bukti kekejaman Raja Zalim. Tabwik naik pangkat atau dini hari tanggal 10 Muharram. Pada dini hari menjelang fajar, dua bagian tabwik yang telah siap dibangun di pondok pembuatan tabwik mulai disatukan menjadi tabwik utuh. Peristiwa ini dinamakan dengan tabwik naik pangkat. Selanjutnya, seiring matahari terbit, tabwik diusung ke arena atau jalan dan ditampilkan dan hoyak sepanjang hari tanggal 10 Muharram. Pesta Hoyak Tabwik tanggal 10 Muharram. Sepanjang hari tanggal 10 Muharram mulai pada pukul 9, dua tabwik pasar dan tabwik subarang disuguhkan ke tengah pengunjung. Pesta Hoyak Tabwik sebagai hakikat peristiwa perang Karbala dalam Islam.
Secara Hiya Tabwik akan berlangsung hingga sore hari. Secara lambat, laun Tabwik diusung menuju pinggir pantai seiring turunnya matahari. Tabwik dibuang ke laut tanggal 10 Muharram petang. Tepat waktu pukul 18 senja hari, akhirnya masing-masing tabwik dilemparkan ke laut oleh kedua kelompok anak nagari Pasa dan Subarang di tengah kerumunan para pengunjung yang hanyut oleh rasa haru. Maka selesailah prosesi pesta budaya Tabwik seperti halnya upacara lainnya. Tabwik mewakili cerminan sikap dan pola hidup masyarakat Pariawan. Rabu Kasan. Deskripsi. Ritual adat ini sangat menarik dan yang rutin dilakukan masyarakat Air Anyir Kabupaten Bangka setiap hari Rabu terakhir bulan Safar. Upacara Rabu Kasan merupakan upacara adat yang dilakukan sebagai simbol untuk menolak bala. Acara ini rutin dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Anyir, Kecamatan Marawang, Bangka. Sejarah. Upacara Rabu Kasan sudah dilaksanakan sejak abad ke-16 dan kemudian diturunkan ke generasi berikutnya sampai dengan sekarang ini. Pada masa itu, nenek moyang masyarakat Air Anyir biasanya melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat dengan membaca 1 kali Al-Fatihah, Al-Kausar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, Al-Falaq dan Anas 1 kali pada tiap-tiap rakaatnya. Kemudian mencabut 2 helai daun kepala dari kelapa dari ketupat yang dihanyutkan ke laut. Hal ini menyimbolkan bahwa bencana sudah dibuang ke laut. Tradisi ini terus dijalankan hingga sekarang, namun dengan beberapa perubahan. Upacara Rabu Kasan. 2 helai daun kelapa yang dicabut dari ketupat itu dihanyutkan ke laut, yang bermakna bahwa bencana yang disimbolkan dengan 2 helai daun kelapa telah dibuang ke laut. Sekarang pencabutan tersebut sudah menandakan terjabutnya bencana dari kehidupan masyarakat. Jika dulu ritual Rabu Kasan dilakukan di pantai Batu Karangmas atau sekitar 1 km dari Desa Air Anyir, sekarang semua prosesi ritual dilakukan dan dipusatkan di Masjid Desa Air Anyir. Dalam proses ritual masih dibacakan mantra-mantra dan dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa Islam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.